Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channels. Kali ini Mimin akan menceritakan lanjutan dari anime Swallowed Star yang diperani oleh Lo Feng, seorang anak miskin yang telah bercita-cita untuk menjadi seorang warrior yang terhebat sehingga bisa disebut dengan pahlawan. Di episode kemarin, episode 20, itu diceritakan bahwa Lo Feng telah terpilih menjadi seorang kandidat untuk memasuki pelatihan elit, pelatihan nomor 1 dalam anime Swallowed Star. Nah, kali ini kita akan menceritakan lanjutan dari episode 20, yaitu 21. Selamat menyaksikan. Tanggal 21 Maret matahari bersinar cerah dan cuacanya bagus. Kota markas Jiangnan, area Universitas Sektor Kota Utama. Area universitas ini sangat besar dan 8 institut penelitian kota Jiangnan semuanya berkumpul di sini. Di depan salah satu perguruan tinggi, karakter menarik, Sekolah Militer Jiangnan nomor 2, bersinar di gerbang utama. Pada saat ini, cukup banyak siswa pria dan wanita dengan cepat keluar dari gerbang sekolah. Beberapa dari mereka keluar berpasangan, sementara yang lain keluar dalam kelompok besar. Ada seorang remaja, mengenakan kaos biru tua sederhana, yang bersandar di jeruji gerbang saat dia melihat para siswa pergi. "Oi, Luo Feng." Suara cerah terdengar dari jauh. Luo Feng menoleh ke arah asal suara dan melihat seorang remaja kurus berlari di jalan. Orang yang tampak lembut ini memang saudara baiknya, Wei Wen, yang bermain dengannya sejak mereka masih kecil. "Wen," Luo Feng tersenyum sambil berlari, "aku bahkan menunggumu di depan gerbang, kenapa kamu muncul di sini?" "Saya menyelesaikan pelajaran budaya saya sore ini jadi saya kembali ke asrama saya." "Asrama kami cukup jauh dari sekolah," jelas Wei Wen. "Oh, area sekolah terpisah dari asrama. Ini benar-benar membuka mata orang yang tidak pernah kuliah," tertawa Luo Feng dengan nada aneh. "Sialan, kau seorang petarung dan kau masih mengolok-olokku," tertawa Wei Wen dan mau tidak mau meninju dada Luo Feng. "Kita baru saja memasuki spring, jadi masih agak dingin." "Aren, bukankah kamu kedinginan hanya dengan memakai t-shirt? Hehe, seperti yang kamu harapkan dari seorang petarung." Wei Wen jelas memakai lebih dari Luo Feng. Luo Feng melihat sekeliling, "Ayo kita cari tempat duduk." "Haha, akhirnya aku menemukan domba yang besar dan gemuk, jadi aku harus menyembelihnya dengan kejam. Aku ingin pergi ke Venetian," ikuti Wei Wen. "Baiklah, langsung saja menuju ke Venetian itu atau apapun," tertawa Luo Feng. Karena dia biasanya berada di alam liar, dia selalu berhati-hati saat berhadapan dengan petarung lain di pangkalan pemasok. Saat bergaul dengan Wei Wen, Luo Feng merasa rileks seperti kembali ke SMP dan SMA. Venetian, restoran dengan harga rata-rata. Makanan yang mereka makan harganya sekitar 300 hingga 400 dolar. Namun, untuk siswa yang tidak memiliki sumber pendapatan, pengeluaran ini sudah cukup boros. Untuk pejuang, ini sangat-sangat umum. "Tuan-tuan, berapa banyak?" Pelayan dengan penuh semangat menerima. 2. Luo Feng melihat sekeliling, temukan tempat yang tenang. Pelayan ini bekerja di sini setiap hari dan telah melihat berbagai macam orang. Hanya dengan pandangan sekilas, dia tahu bahwa Luo Feng berbeda dari siswa lain di sekitarnya. Tatapan tajam itu cukup untuk membuat jantungnya berdetak kencang, jadi dia secara alami menundukkan kepalanya dan berkata, "Ada kamar pribadi di lantai atas, tolong ikuti aku." "Hehe, kamar pribadi. Aku belum pernah ke sana. Aku baru beberapa kali ke sini dengan pacarku, dan itu ada di lobi di lantai pertama." Wei Wen dan Luo Feng menaiki tangga. "Pacar, aku tidak mendengar kamu mengatakan apa-apa tentang itu selama tahun baru." "Sudah berapa lama ini?" Luo Feng bertanya ketika mereka berdua memasuki ruang pribadi di lantai atas dan dengan cepat memesan beberapa hidangan dan sekotak bir dari menu. Wei Wen meletakkan menunya sambil tertawa, "Selama tahun baru, hubunganku dengan pacarku belum sepenuhnya siap. Itu baru terjadi saat kami mulai sekolah lagi setelah tahun baru." Selamat," Luo Feng tidak bisa menahan tawa, "bahkan belum setahun sejak kamu masuk sekolah dan kamu sudah menjemput seorang pacar, bagus. Aku hanya beruntung, pacarku berasal dari Universitas Sifan tetangga." Wei Wen membuka tutup botol bir, "Kamu juga tahu bahwa ada lebih banyak laki-laki daripada perempuan di sekolah kita. Jumlah perempuan sangat kecil sehingga menakutkan. Jadi itu sebabnya kamu pergi mencari di sekolah lain." Luo Feng tidak bisa menahan tawa. "Baiklah, mari kita lakukan ini dulu." Wei Wen memegang botol birnya.
Luo Feng juga memegang botol birnya dan minum 2 tegukan. Luo Feng, urusan pacar ini tidak mudah. Wei Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata setelah minum cukup banyak bir, kulitnya sudah merah. Dia menggelengkan kepalanya sambil mendesah, sekarang semua orang hanya berkompetisi. Orang-orang membandingkan betapa cantiknya pacar mereka, dan ini bahkan hal-hal kecil. Yang paling penting adalah suasana. Suasana, tanya Luo Feng dengan nada bingung. Misalnya, jika saya tidak membawa pacar saya ke tempat yang bagus saat kita makan, sifat pacar saya baik, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi teman perempuannya akan mulai berbicara tentang itu. Wei Wen menggelengkan kepalanya, kamu tidak tahu bahwa omong kosong yang terjadi di antara para gadis itu jauh lebih dramatis daripada kami para pria. Pacarnya adalah anak orang kaya, pacarnya adalah anggota elit dojo, pacarnya adalah ini dan itu, mereka selalu membandingkan semuanya. Demi penampilan pacar saya harus membawanya ke tempat yang bagus. Wei Wen tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Luo Feng membeku. Dia tidak pernah kuliah, jadi Luo Feng benar-benar tidak mengerti semua ini. Namun, di sekolah menengah, beberapa gadis sudah melakukan ini. Kamu tahu kalau makan di luar itu mahal, dan kadang aku harus membeli hadiah untuk pacarku. Ini baru sebulan dan aku sudah menghabiskan 4.000, Wei Wen meminum sisa birnya dalam sekali teguk dan matanya agak merah. Dan terkadang, saya harus membayar seluruh tagihan saat saya makan dengannya. Luo Feng sedikit mengernyit. Pacar saya dan saya sama-sama orang normal. Sewa kami sudah cukup mahal. Meskipun saya sekarang seorang tutor, tapi saya bukan anggota elit dojo. Tutor tidak menghasilkan banyak uang. Wei Wen mengguncang kepala, saya cukup mengerti sekarang. Orang hidup hanya untuk penampilan mereka. Luo Feng menghela napas. Keluarga Wei Wen sedikit lebih baik daripada keluarganya saat itu. Ketika mereka di sekolah menengah dan atas, Wei Wen harus meminjamkan uang kepadanya. Hanya dalam 1 bulan ini, saya sudah bangkrut. Semuanya bermuara pada satu status kata ini. Ini adalah dunia anjing makan anjing. Jika keluargamu kaya, akan selalu ada orang yang mengikuti kamu dan gadis-gadis akan terbang ke pelukanmu. Dan orang-orang dengan kekuatan, pejuang, juga dihormati. Beberapa orang selalu berusaha untuk bergaul dengan orang lain dengan latar belakang yang cukup besar, berharap yang terakhir akan membantu mereka. Uang, otoritas, kekuatan. Orang dengan mereka memiliki status. Orang dengan latar belakang yang bagus memiliki otoritas dan status. Pejuang, secara alami memiliki status juga. Wei Wen membuka sebotol bir lagi, jadi, dunia ini sederhana. Orang menghormati mereka yang berstatus tinggi dan merendahkan mereka yang berstatus rendah. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Luo Feng selalu berpikir bahwa Wei Wen pintar. Meskipun kata-kata ini agak kasar, tetapi dengan jelas menjelaskan seperti apa masyarakat ini. Jika orang kaya kehabisan uang, itu sudah berakhir baginya. Jika seseorang dengan posisi bagus kehilangan posisi itu, otoritasnya mungkin akan hilang juga. Posisi dan uang itu eksternal, hanya kekuatanmu sendiri yang benar-benar dapat diandalkan. Jadi kesimpulannya, hal terbaik tetaplah kekuatanmu sendiri. Pejuang, bahkan jika mereka menjadi cacat, masih memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi instruktur dojo, tertawa Wei Wen, bisnis cinta ini juga membuatku memperkuat pikiranku. Aku harus menjadi seorang pejuang. Saya memiliki kesempatan untuk menjadi anggota elit dojo tahun ini. Semoga saya bisa menjadi pejuang pada saat saya lulus. Wei Wen mengangkat botol birnya, ayo, bersulang. Kekhawatiran Luo Feng hilang begitu dia melihat bahwa Wei Wen tidak berkecil hati lagi. Bersulang, Luo Feng mengangkat botol birnya. Kedua bersaudara itu mengobrol sambil minum. Setelah menghabiskan minuman mereka, keduanya memesan teh dan mengobrol sampai jam 4 sore. Baru sampai saat itu Luo Feng membawa Wei Wen kembali ke asramanya. Di luar asrama, jalan lurus di jalan ini dan setelah 2 lampu lalu lintas, kamu akan melihat Universitas Jiangnan. Wei Wen menunjuk ke depan. Oke, kata Luo Feng sambil mengeluarkan ponselnya. Menelepon Susin, cibir Wei Wen di samping. Tiba-tiba Wei Wen merasakan ponselnya bergetar dan mengeluarkannya. Dia menghela nafas, mungkin pacarku minta makan malam bersama, aku harus mengeluarkan uang lagi. Dia membuka ponselnya dan setelah melihat, dia melihat pesan singkat, kartu Anda yang diakhiri dengan 0306 telah menerima $6 juta pada pukul 16.51 tanggal 21. Sisa saldo, 6.2100 Bank Komunikasi. 666 juta. Mata Wei Wen membelalak. Ini adalah angka astronomi baginya. Siapa yang mentransfer uang ini? Wei Wen praktis langsung memikirkan seseorang, Luo Feng di sampingnya. Dari semua teman dan kerabatnya, hanya Luo Feng yang dapat mengeluarkan uang sebanyak ini tanpa mengubah ekspresinya. Luo Feng, ini adalah Wei Wen mengangkat kepalanya dan memandang Luo Feng. Luo Feng menepuk pundak Wei Wen. Wen, karena kamu ingin menjadi petarung, bekerjalah dengan sepenuh hati. Jangan buang waktumu menjadi tutor. Anggap saja uang ini sebagai hadiah dari kakakmu yang memberi selamat pertamamu, hubungan.
Mari kita lihat apa yang akan dikatakan teman perempuan pacar Anda sekarang. Laki-laki harus selalu berdiri di depan pacar mereka dengan punggung tegak. Mata Wei Wen tak terkendali mulai menjadi merah. Apakah kamu buang hajat? Kamu akan menangis. Mata Luo Feng membelalak, seolah dia baru saja menyaksikan sesuatu yang sangat aneh. Kenapa aku harus menangis? Wei Wen tidak bisa menahan tawa. Uang ini memang bukan apa-apa bagi Luo Feng. Dia akan mendapatkan lebih dari 10 juta setelah secara acak berburu monster level komandan level menengah. Baiklah, aku akan pergi ke Universitas Jiangnan. Sekarang, Luo Feng melambaikan tangannya dan mulai menuju Universitas Jiangnan. Wei Wen melihat pesan di teleponnya dan 6 juta yang menakjubkan. Dia merasa ini semua adalah mimpi. Sebelumnya, dia sangat cemas saat dia tersenyum saat dia berbicara dengan pacarnya. Siapa yang tahu bahwa dalam sekejap mata dia akan menerima uang sebanyak itu. Sore, Luo Feng sedang berjalan di jalan. Karena berada di area universitas, jalanan dipenuhi oleh mahasiswa laki-laki dan perempuan. Halo, Luo Feng memutar nomor Susin, ini aku, Luo Feng. Tadi malam, video Luo Feng dan Susin mengobrol lama sekali. Dia memberitahu Susin bahwa dia akan datang menemuinya hari ini. Night Spring Pos. Persimpangan. Baiklah, aku akan menunggumu di sana. Luo Feng menutup telepon dan dengan cepat sampai ke persimpangan yang disebut pos musim semi malam. Penghijauan di kawasan ini dilakukan dengan cukup baik. Luo Feng bersandar pada sebuah tiang di jalan dan menunggu dalam diam. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang sedang dibicarakan oleh kakaknya yang baik. Apa yang dia katakan jelas beresonansi dengan Luo Feng. Memang, itu status. Pertama kali saya bertemu dengan saudara laki-laki Susin, Sugang, dia meremehkan saya dan mengatakan kepada saya untuk menjauh dari saudara perempuannya. Dari sudut pandangnya, saya hanyalah petarung pemula yang tidak cukup baik untuk saudara perempuannya. Tuan muda yang hebat itu, Li Wei, juga mengira aku adalah udang kecil. Jika aku seorang wargot atau anak dari beberapa wargot, dia mungkin tidak akan berani menyentuhku. Tentu saja, meskipun Tuan Muda Li Wei membiarkan bawahannya membunuh Luo Feng, pada akhirnya Li Wei menyerahkan nyawanya. Jika aku menjadi eksistensi yang melampaui level wargot, jika aku sebanding dengan penyelidik Zhu, akankah pasangan Herring Scorpion berani melakukan sesuatu seperti karunia astronomi? Orang memiliki status berbeda di lingkaran berbeda. Di sebuah universitas, seorang pejuang atau orang kaya dianggap sebagai orang yang berstatus tinggi di kalangan pelajar. Saat melihat ke seluruh kota markas Jiangnan, seorang wargot tingkat pemula sangat terkenal. Jika Anda melihat seluruh dunia, pejuang wargot yang kuat seperti penguji, Dojo of Limits mengguncang seluruh dunia. Dan keberadaan yang melampaui level wargot seperti penyelidik Zhu, penyelidik yang berdiri di puncak Dojo of Limits, diperlakukan dengan hormat oleh negara-negara besar. Dan mereka yang disebut keluarga besar hanyalah lelucon bagi mereka. Pada tingkat ini, pengaruh uang sangat kecil. Keberadaan yang melampaui level wargot di seluruh dunia sangatlah langka. Tujuan saya sekarang adalah menjadi pembaca roh wargot tingkat lanjut secepat mungkin. Jika itu terjadi, apakah saya akan takut pada Herring dan Kalajengking? Untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dan melakukan apa yang dia ingin lakukan, dia harus meningkatkan statusnya. Pejuang yang benar-benar kuat, seperti Hong, hanya perlu mengucapkan satu kalimat untuk membuat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia berebut menjadi yang pertama melakukan perintahnya. Ini statusnya. Gerbang Universitas Jiangnan. Susin, kamu tidak makan malam dengan kami lagi. Beberapa teman sekelas wanita melihat ke arah Susin di dekatnya, yang tersenyum sambil melambaikan tangannya, aku masih punya pekerjaan. Aku akan makan di luar malam ini. Setelah mengatakan itu, Susin menuju persimpangan pos musim semi malam di dekat gerbang Universitas Jiangnan dan bertemu dengan Luo Feng, yang disaksikan oleh teman sekelas wanita lainnya. Salah satu gadis bermata besar mengangkat telepon genggam yang kelihatannya cukup mahal dan mengarahkannya ke persimpangan pos musim semi malam. Lihat, Susin bersama seorang pria, kata teman sekelas wanita bermata besar ini sambil mengarahkan teleponnya ke arah persimpangan. Meskipun persimpangan pos musim semi malam sekitar 500 meter dari gerbang sekolah, yang terlalu jauh bagi mata biasa untuk melihat penampilan seseorang, kemampuan ponsel modern terlalu hebat. Ponsel dapat mengambil foto dan video. Ponsel gadis bermata besar ini bahkan bisa merekam wajah seseorang yang jaraknya 1000 meter. Hei, itu benar. Gadis-gadis lain membungkuk dan melihat, dia tampak cukup tampan. Aduh, aku lupa sesuatu di kelas. Kalian pergi dulu, aku akan segera menyusul. Gadis bermata besar itu mulai berlari menuju sekolah dan dengan cepat sampai di sudut lapangan lari yang kosong. Dia mengangkat teleponnya dan segera mengirimkan video kecil yang baru saja dia rekam. Di sebuah suite hotel kelas atas tidak jauh dari Universitas Jiangnan, seorang pria muda yang mengenakan jubah mandi sedang berbaring di atas sofa. Seorang gadis yang tampak cantik, yang juga mengenakan jubah mandi, sedang memijatnya. Gadis muda lain yang tampak murni juga dengan ringan memijat kakinya dan bahkan dengan senang hati mengobrol dengan pria itu.
Tiba-tiba, teleponnya berdering. Halo, pemuda itu mengangkat teleponnya. Tuan Muda Wang, Susin baru saja pergi makan malam dengan seorang pria yang tidak kukenal. Aku baru saja mengirimimu videonya. Oh, pemuda itu mengerutkan kening, baiklah, Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah mengatakan itu, pemuda itu membuka videonya dan melihat lebih dekat. Adegan dengan Luo Feng dan Susin sangat berkualitas dan pemuda itu sedikit mengerutkan kening, Luo Feng. Siapa yang mengira bahwa Luo Feng ini akan berlari jauh-jauh ke area universitas untuk mencari Susin, seperti hubungannya dengan Susin tidak normal. Kalian turun, pemuda itu melambaikan tangannya, katakan pada Paman An untuk datang. Ya, Tuan Muda. Kedua gadis itu dengan patuh pergi. Tak lama kemudian, seorang pelayan tua yang mengenakan jas datang dan membungkuk Tuan Muda. Paman An, pemuda itu berdiri dan mengerutkan kening, Susin baru saja pergi makan malam dengan Luo Feng. Luo Feng, kepala pelayan ini, Paman An, tidak bisa menahan untuk tidak terkejut. Dia yakin bahwa Tuan Muda ini, Wang Xingping, dipindahkan ke Universitas Jiangnan dari kota markas Kyoto hanya untuk mendekati hadiahnya. Dan, semua informasi tentang pria yang bahkan sedikit dekat dengan Susin dicatat. Secara alami, informasi Luo Feng juga dicatat. Tidak hanya itu, tetapi 3 teman sekelas wanita Susin disuap. Pada saat yang sama, mungkin ada sekitar 100 orang di sekitar Universitas Jiangnan yang hanya miliknya. Merusak hubungan mereka seharusnya mudah, kata Wang Xingping dengan dingin, hanya seorang pejuang. Paman An, aku akan menyerahkan misi ini padamu. Pertama cari tahu di mana mereka makan malam ini. Aku yakin aku tidak punya untuk memberitahu Anda apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saya hanya memiliki satu permintaan, dalam hubungan mereka. Petik 2 titik. Kepala pelayan, Paman An, mengangguk sambil menjawab, aku akan segera bersiap. Oke, Wang Xingping melambaikan tangannya. Kepala pelayan segera dan dengan hormat pergi. Dalam beberapa saat, di suite lain hotel. Kepala pelayan, Paman An, saat ini sedang melihat 2 gadis muda yang baru saja dia temukan. Kedua gadis cantik ini cukup imut dan dapat dengan mudah memicu reaksi di bagian bawah tubuh. Tujuanmu adalah dia. Kepala pelayan, Paman An, menunjuk ke sebuah pajangan. Layar saat ini menunjukkan foto Luo Feng dan foto Susin lainnya. Namanya Luo Feng dan dari kota pusat Jiangnan, kota Yangzhou. Nomor teleponnya adalah, catat semua informasi ini dan tambahkan nomor teleponnya ke kontak Anda. Ya, kedua gadis cantik itu dengan patuh mengangguk. Ini rencananya, perhatikan baik-baik, sambil mengatakan itu, kepala pelayan, Paman An, dengan ringan mengetuk buku catatannya, yang kemudian menampilkan isi dari rencana yang mendalam. Kedua gadis cantik itu melihat dan melakukan kontak mata satu sama lain. Kami mengerti, Paman An. Baiklah, Luo Feng ada di restoran teh terdekat Yinuo, pergi, perintah kepala pelayan, Paman An. Dia melihat kedua gadis cantik itu pergi dan kemudian melihat rencana di layar. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, Luo Feng, kamu juga termasuk petarung pekerja keras. Sayangnya, Tuan Muda kita mengarahkan pandangannya pada Susin, jadi kamu tidak punya hak untuk menyentuhnya. Yinuo, restoran teh cukup bergaya di dekat kota Jiangnan. Musik di sana seperti sungai yang mengalir, semakin meningkatkan suasana. Luo Feng dan Susin duduk di sudut. Lilin dinyalakan di atas meja, ini adalah makan malam diterangi cahaya lilin yang legendaris. Demi Luo Feng, Susin meminta agar kursi di dekatnya kosong sehingga tidak ada yang bisa mengganggu mereka. Kamu pergi ke sana. Susin tersenyum, ya, ini hal yang baik untukmu. Kudengar selama kamu bisa memasuki kamp pelatihan terbaik dunia, kamu akan menjadi seorang wargot di masa depan tanpa masalah. Wargot masa depan, aku akan memberimu selamat dulu. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat gelas anggurnya. Di gelas itu ada anggur merah dengan kandungan alkohol yang sangat rendah. Terima kasih, Luo Feng juga tersenyum sambil mengangkat gelasnya. Setelah menyesap ringan, Luo Feng dan Susin mulai mengobrol. Mereka mengobrol tentang masalah keluarga Susin yang rumit dan kemudian keluarga Luo Feng. Keduanya mengobrol dengan senang hati. Meskipun mereka hanya mengobrol seperti itu, mereka terlihat seperti pasangan. Hanya saja tidak satu pun dari mereka yang memindahkan hubungan ke titik itu. Kak, ku dengar pria tadi malam benar-benar hebat. Kenapa aku menipu kamu? Maksudku, aku cukup berpengalaman dan sudah mencicipi cukup banyak pria, tapi yang tadi malam hanya fantastis. Hehe, hatiku jadi liar sekarang kalau kupikir-pikir lagi. Aku akan mencarinya untuk bermain lagi dalam beberapa hari. Kamu tahu nomor ponselnya. Saat dia tidur, saya menggunakan ponselnya untuk menelepon ponsel saya dan kemudian mencatat nomornya. Dua gadis cantik sedang mengobrol dengan suara kecil di atas meja di samping meja di sebelah meja Luo Feng. Namun, restoran ini terlalu sepi, jadi Luo Feng dan Susin mendengar setiap kata dengan jelas. Mereka berdua hanya bisa bertukar pandangan lucu, mereka tidak berpikir bahwa mereka akan dapat mendengar percakapan seperti itu di sini. Luo Feng dan Susin terus mengobrol. Sekitar setengah jam kemudian. Baiklah, ayo pergi, akhirnya para suster berdiri.
Tiba-tiba, salah satu saudari berjalan melewati Luo Feng dan kemudian berjalan mundur beberapa langkah. Dia dengan hati-hati memeriksanya dan berkata dengan nada terkejut, aku tidak berpikir itu benar-benar kamu. Aku merasa seperti kamu ketika aku melihat punggungmu, tapi itu terlalu gelap sehingga aku tidak bisa melihat dengan jelas. Sekarang aku melihat itu benar-benar kamu. Wow, kebetulan sekali bisa bertemu denganmu 2 hari berturut-turut. Kak, siapa dia? Kata gadis di samping dengan nada bingung. 2 hari berturut-turut. Nona muda ini, kurasa aku belum pernah melihatmu sebelumnya, kata Luo Feng sambil memandangi gadis cantik di depannya, menurutku kamu salah orang. Gadis cantik itu melihat lagi dengan hati-hati dan kemudian melirik Susin di samping. Dia kemudian berkata, orang yang salah. Saya sangat menyesal. Susin mengerutkan kening di samping saat dia menyaksikan adegan ini. Susin membenci hal-hal seperti one night stand, dan adegan yang baru saja terjadi di depannya tidak bisa membantu tetapi meningkatkan kecurigaannya, apakah Luo Feng benar-benar bermain dengan gadis cantik ini sebelumnya. Pejuang selalu bertempur di perbatasan antara hidup dan mati, jadi cukup normal bagi banyak dari mereka untuk menghabiskan uang mereka untuk beberapa gadis cantik. Di masa lalu, Susin selalu berpikir bahwa Luo Feng bukanlah tipe orang seperti ini. Tapi sekarang dia menyaksikan pemandangan ini. Saat menghancurkan hubungan antara pasangan, terutama saat melibatkan seseorang seperti Susin yang tinggal di keluarga besar, trik Anda tidak bisa terlalu jelas. Jika demikian, kecurigaan Susin akan terangkat terlalu mudah. Karena itu, Paman An tidak berencana menghancurkan hubungan mereka sekaligus, dia berencana membagi serangan itu menjadi beberapa gelombang. Untuk pertama kalinya, dia hanya ingin meningkatkan kecurigaan Susin. Jelas, dia berhasil. Adegan sederhana di mana dia salah mengira Luo Feng sebagai orang lain sudah cukup untuk meningkatkan kecurigaan Susin. Orang yang salah. Tidak mungkin dia mencampurkan wajah mereka ke atas. Gadis ini bahkan memandang Luo Feng dengan hati-hati untuk mengkonfirmasi identitasnya. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia telah salah mengira dia untuk orang lain? Terlalu palsu, Susin melihat melalui ini dalam sebuah pandangan sekilas. Pada saat yang sama, ekspresi Luo Feng saat ini tidak terlihat terlalu bagus, mengapa dia terlibat dalam hal-hal yang kacau balau seperti itu. Maaf banget, aku salah mengira kamu orang lain, kata gadis cantik itu, ayo pergi. Apalagi yang bisa dikatakan Luo Feng? Mereka sudah mengatakan mereka salah mengira dia orang lain. Kalian berdua wanita, harap tunggu sebentar, kata Susin. Luo Feng membeku dan menatap Susin. Namun, kepala Susin hanya menghadap kedua gadis itu. Oh, apakah ada yang Anda butuhkan? Kedua gadis cantik itu menoleh ke arah Susin dan saudari itu bertanya. Bukankah kamu baru saja mengatakan kamu bertemu dengannya 2 hari berturut-turut? Susin baru saja mulai berbicara. Bukan pacarmu, ikuti saudari itu, salah satu teman baikku, Dasan. Susin mengangguk, Dasan. Oh, jadi ketika kamu bilang kamu bertemu dengannya 2 hari berturut-turut, maksudmu kamu juga bertemu dengan Dasan kemarin. Kakak perempuan dan adik perempuan saling bertukar pandang. Kakak perempuan itu melirik Luo Feng dan kemudian tersenyum ke arah Susin, tentu saja. Itu bukan hanya pertemuan sederhana, kami juga tinggal bersama sepanjang malam. Dasanku sungguh hebat, aku bertanya-tanya seberapa baik pacarmu, dia mulai terkekeh sedikit saat mengatakan itu. Sepanjang malam, oh, sepertinya kalian berdua benar-benar salah mengira dia sebagai orang lain. Pacarku dan aku ngobrol sampai larut malam kemarin. Karena sesi itu berlangsung sekitar 3-4 jam, tidak mungkin dia bisa, aku telah menghabiskan waktu dengan orang lain malam itu, tersenyum Susin. Sontak, wajah kedua gadis cantik itu berubah drastis. Kucing itu keluar dari tas. Ada masalah dengan rencananya, rencana itu tidak pernah memperhitungkan kemungkinan obrolan video Susin dan Luo Feng begitu lama. Kedua gadis cantik itu bertukar pandang, kepanikan terlihat di mata mereka. Langkah awal dari rencana baru saja dimulai dan mereka gagal, jadi langkah kedua dan ketiga bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memulai. Kedua gadis cantik itu melepaskan beberapa kalimat dan kemudian segera pergi. Luo Feng tertawa melihat ini dan kemudian menatap Susin dengan tatapan terkejut. Susin, kita hanya mengobrol sekitar 1 jam tadi malam, kenapa kamu mengatakan 3-4 jam? Yah, hanya ingin melihat reaksi mereka dan menakut-nakuti mereka sedikit. Seperti yang diharapkan, wajah mereka berubah secara dramatis, cekikikan Susin, jika tebakanku benar, kedua gadis ini mungkin dikirim dari kakakku atau tuan muda lainnya. Namun, rencana ini dilakukan dengan cukup baik. Memang, tindakan orang yang salah oleh kedua gadis cantik itu sedikit meningkatkan kecurigaan Susin, tetapi ada lubang dalam rencana mereka. Terima kasih kepada teman-teman yang telah sudi menonton. Semoga dengan adanya anime atau pembahasan anime yang baru ini, Swallowed Star, teman-teman bisa menghibur diri karena anime ini adalah anime terbaik
di tahun 2021 yang hampir sama dengan anime Shaolin karena pengarangnya dan juga pembuat animenya adalah produksi yang sama. Dan nanti saya akan membahas lanjutannya. Terima kasih.